Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, Stambuk A1H1180023, Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas Halu Oleo Kendari. Berikut saya akan memaparkan materi tentang statistika. Yang pertama, kita akan menguraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, rasio, dan contohnya masing-masing. Yang pertama, data nominal. Data nominal memiliki ciri-ciri, kategorisasi, dan masing-masing data yang setara atau tidak ada tingkatan. Kemudian, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya pada jenis kelamin. Pada jenis kelamin itu ada ditulis jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Namun di sana tidak membedakan, misalkan apakah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi hanya untuk membedakan ya laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan. Pada pekerjaan ada banyak macamnya. Misalkan ada petani, polisi, PNS, dan lain sebagainya. Tetapi di sini hanya disebutkan nama pekerjaannya saja, tidak untuk dibandingkan. Misalkan apakah PNS itu lebih tinggi daripada petani. Jadi hanya untuk membedakan. Kemudian jenis ternak, ada ayam, ada sapi, dan lainnya. Jadi hanya untuk menamakan saja, hanya untuk membedakan saja. Sehingga kesimpulan, data nominal adalah data kategorisasi atau klasifikasi, namun masing-masing tidak berhubungan. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal memiliki ciri-ciri data kategorisasi, dan masing-masing data tidak setara atau ada tingkatannya. Yang tadi ini tidak ada tingkatannya, sekarang data ordinal ada tingkatannya, dan dia tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya, itu yang pertama, jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, seperti itu, dan seterusnya. Itu jenjang pendidikan menandakan adanya tingkatan, berarti jenjang pendidikan SMA lebih tinggi daripada jenjang pendidikan SMP dan SD. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen di sini juga memiliki tingkatan. Misalkan ada yang puas, tidak puas, ada yang puas, sangat puas, atau bahkan tidak puas. Semakin dia puas, maka semakin tinggi nilainya. Seperti itu. Kemudian tahapan sabuk pada taekwondo. Misalkan pada taekwondo memiliki beberapa tahapan sabuk, yang mana pada awal itu sabuk putih, kemudian sabuk kuning, sabuk hijau, biru, merah, kemudian hitam. Kemudian untuk data interval. Data interval memiliki ciri-ciri tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti temperatur atau suhu. Misalkan kita menggunakan temperatur suhu derajat Celcius. Misal kita mengukur suatu suhu berada di 50 derajat Celcius. Berarti suhu berada di setengah dari suhu 100 derajat Celcius itu. Kemudian yang kedua ada rata-rata tinggi badan. Misalnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130 cm sampai 145 cm. Dan untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 161 sampai 199 cm. Kemudian yang ketiga contohnya dasar pemrograman SKS. Dasar pemrograman memiliki satu SKS. Waktunya adalah 50 menit. Begitupun dengan teknik digital yang memiliki 2 SKS. Berarti waktunya adalah 150 menit sehingga didapat selisih datanya adalah 50 menit. Kesimpulannya, jadi data interval adalah data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan yang lainnya diketahui. Kemudian data rasio. Data rasio memiliki ciri-ciri tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Kemudian dapat dilakukan operasi matematika dan memiliki titik nol absolut.
Contohnya berat badan bayi. Berat badan bayi A 3 kg, berat badan bayi B 2 kg, dan berat badan bayi C 3 kg. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 3 kali lipat lebih berat daripada bayi C, dan berat badan bayi B 2 kali lipat dari berat badan bayi C. Kemudian tinggi badan, misalnya tinggi badan masing-masing yang dikumpulkan. Jika dilihat dari skala rasio, Husna lebih tinggi 10 cm dari Risa, dan Risa lebih tinggi 10 meter dari Cici, dan Cici paling pendek di antara Risa dan Husna. Kemudian yang ketiga, pekerjaan dan penghasilan bulanan. Contohnya, pekerjaan dan penghasilan bulanan di mana gajinya bermacam-macam. Jika dilihat berdasarkan skala rasio, gaji Husna lebih besar dari gaji Risa sebagai karyawan, dan gaji Risa lebih besar dari gaji Sukma. Jadi, data rasio ini adalah data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan yang lainnya diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Kemudian, kita akan menyusun sebuah data tunggal sebanyak 35, mulai dari angka 10 sampai 60. Nah, di sini saya sudah menyusunnya. Data tunggal sebanyak 35 dari angka 10 sampai 60. Jadi di sini ada dari angka 10 sampai 60 saja. Dan datanya sebanyak 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi banyak datanya ada 35. Kemudian kita tentukan data distribusi berkelompoknya. Pertama, kita cari banyak kelas. Banyak kelas rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi hasilnya sama dengan 1 tambah 3,3 log 35, karena N adalah banyak data, dan banyak data jumlahnya ada 35. Hasilnya sama dengan 1 tambah 3,3 log 35 adalah 1,5. Sehingga hasilnya 5,95 dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya ada 6. Dan panjang kelas rumusnya adalah I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jadi data yang terbanyak ini 60 dikurang dengan 10, data yang terkecil. Di per banyak kelas ada 6. Per 6 sama dengan hasilnya 8. Kemudian kita buatkan tabel nilai dan tabel frekuensi. Nah, tabel nilai dan tabel frekuensi ini di sini banyak kelasnya ada 6, sehingga dibuatlah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk 10 sampai 17 ini didapatkan dari panjang kelas 8. Dari 10 sampai 17 itu ada 8 kelas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 8 kelas. Dan untuk frekuensinya, dari 10 sampai 17 itu didapatkan frekuensi 4, yaitu 10 sampai 17. 10, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita dapatkan dari 10 sampai 17 itu ada 4 frekuensi, dan begitu seterusnya. Kemudian kemudian kita menentukan median rata-rata, median, modus, Q1, D6, P63, dan data distribusi kelompok. Kemudian untuk rata-rata, median atau rata, kita cari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI di per sigma FI, di mana sigma FI dikali XI-nya adalah 1337,2, dapat dari data ini. 1337,2 di per sigma FI ada 35, atau banyaknya data ada 35, maka didapatkan hasil median atau rata adalah 38,20. Kemudian selanjutnya ada median. Median memiliki rumus
Median sama dengan TB ditambah 6N/2 dikurang FK per F dikali P. Maka sebelumnya kita cari dulu nilai dari N/2, nilai TB, nilai FK, nilai F, dan nilai P. Pertama, N/2. N/2 sama dengan 35/2, di mana nilai N ini adalah banyaknya data, jadi 35 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 17,5, sehingga median berada di data sini. 17,5. Berarti median ada di sini. Median. Nah, selanjutnya kita cari TB-nya. TB mediannya ada di sini. Maka kita lihat 34 tepi bawahnya 34 dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 33,5. Kemudian untuk FK-nya dapat dilihat pada tabel. FK-nya adalah 12. Angka sebelum 17 itu 12. Kemudian F-nya adalah 5 frekuensinya. Dan P-nya atau panjang kelasnya itu ada 8. Kemudian kemudian nilai-nilai yang sudah kita dapat kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga nilai TB adalah 33,5 ditambah 17,5 dikurang 12 dibagi 5 dikali 8. Maka hasilnya adalah 42,3. Baik, berikutnya ada modus. Terlebih dahulu kita buatkan tabel nilai dan tabel F seperti yang sudah dibuat tadi. Kemudian rumusnya adalah modus sama dengan TB ditambah D1 ditambah D2 dikali dengan P. Maka terlebih dahulu kita cari nilainya. Nilai D1. Nilai D1 sama dengan selisih kelas modus dengan F sebelumnya. Nah, di sini modus adalah nilai yang paling tinggi, maka modusnya berada di sini. Jadi nilai tertingginya adalah 10, maka selisih kelas modus F dengan kelas sebelumnya 10 dan kelas sebelumnya adalah 5, sehingga 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Kemudian D2 adalah selisih kelas modus dengan F setelahnya, yaitu 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk TB-nya adalah 42,5, di mana 43 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 42,5. Kemudian panjang kelasnya adalah 8. Seperti yang sudah didapatkan tadi di awal. Baik, kemudian kita masukkan rumusnya. Kita masukkan TB adalah 42,5 ditambah D1-nya 5 diper D1 5 ditambah D2-nya adalah 2 dikali dengan 8, hasilnya adalah 48,21. Kemudian mencari kuartil 1 atau Q1. Pertama dibuatkan lagi tabel seperti di atas dengan memasukkan FK-nya. FK ini didapat dari 4 ditambah 4 adalah 4 ditambah 4 adalah 8 ditambah 4 12 ditambah 5 17 ditambah 10 27 ditambah 8 adalah 35. Kemudian untuk rumus kuartil 1 adalah Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FI dikali P. Maka kita cari dulu nilainya berikut ini. 1/4N didapatkan yaitu 1/4 dikali 35, di mana nilai N adalah 35, hasilnya adalah 8,75. Dan untuk TB-nya adalah 17,5. Jadi Q1-nya adalah 8,75. 8,75 berada di sini. Nilai 8, karena nilai 8 ini mencakup 8,75. Jadi Q1 ada di bagian sini. Nah, untuk TB-nya 17,5 didapat dari mana? Dari TB-nya ada 18 dikurang 0,5 menjadi 17,5.
nilai FK itu yang ada di atasnya, satu yang ada di atasnya, jadi nilai FK adalah 4. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai yang ada di rumus ini ke dalam sini. Nah, didapatkan Q1 nilai TB adalah 17,5, 1/4N nilainya adalah 8,7, nilai FK adalah 4, per F1 nya adalah 4 juga. Maka dikali dengan P adalah 8. Hasilnya adalah 27. Jadi Q1 nya adalah 27. Kemudian untuk desil. Desil 6. Untuk desil 6. Desil 6 dengan rumus D4 sama dengan TB ditambah 6/10N dikurang FK per F6 dikali dengan P. Nah, sebelumnya kita cari dulu nilainya. Nilai-nilainya. 6/10N itu 6/10 dikali 35. Nilai N adalah 35 dari banyak data tadi. Ya. Kemudian hasilnya sama dengan 21. Untuk TB-nya adalah 42,5. Dimana didapat karena nilai 6/10N-nya adalah 21. Maka desil 6 ada di sini. Desil 6 ada di sini. Untuk TB-nya 42,5 didapat dari nilai tepi bawahnya 43 dikurang dengan 0,5 yang hasilkan 42,5. Untuk FK-nya adalah 17. Dimana satu angka di atas 27, di atas desil 6 adalah 17. Kemudian F-nya adalah 10. Dimana didapatkan F? F didapat dari nilai F ini. D6 memiliki frekuensi 10. Dan panjang kelasnya adalah 8, seperti yang sudah didapatkan tadi. Setelah itu barulah kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. D4 sama dengan TB. TB-nya 42,5 ditambah 6/10N-nya adalah 21 dikurang FK 17 per 10 dikali 8. Hasilnya adalah 74,5. Kemudian untuk persentil. Persentil 63 atau P63 itu didapat dari, pertama kita tentukan dulu, tulis dulu rumus. Rumus P63 adalah TB ditambah 63/100N dikurang FK per F63 dikali dengan P. Nah, kita cari dulu nilainya. Nilai 63/100 N sama dengan 63/100 dikali 35 dengan nilai N adalah 35. Hasilnya adalah 22,05. Kemudian untuk TB-nya 42,5. Nah, kan sudah didapat 63/100 N adalah 22,05. Maka persentil juga ada di sini. Persentil 63. Nah, P63 ada di sini. Maka TB-nya sama 42,5. Untuk FK-nya juga sama 17 dan untuk F-nya juga sama 10 dan P-nya 8. Lalu kemudian yang sudah kita dapatkan kita masukkan lagi ke dalam rumus ini. Nah, TB-nya 42,5 ditambah 22,05 dikurang 17 per 10 dikali 8. Hasilnya adalah 46,9. Kemudian untuk mencari standar deviasi dan varians. Mencari standar deviasi dan varians, pertama dibuatkan tabel seperti ini. Nah, sebelum nilai XI dan nilai FIXI itu kita sudah ketahui sebelumnya. Kemudian untuk XI dikurang X bar itu didapat dari mana? Kemudian pertama-tama kita tentukan dulu nilai X barnya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N. Nah, sigma FI dikali XI adalah 1337,2 dibagi dengan nilai N adalah 35 sehingga hasilnya adalah 38,2. Nah, XI dikurang X bar ini didapat dari mana? Didapat dari XI-nya 13,5 dikurang dengan 38,2, hasilnya adalah minus 24,7. Nah, berikut yang seterusnya juga dicakar dengan hal yang sama.
Lalu XI dikurang X bar di pangkat 2. Maka nilai ini di pangkat 2 akan menghasilkan 610 dikurang 9. Begitu seterusnya. Lalu dijumlahkan. Kemudian nilai F dikali XI dikurang X bar pangkat 2 itu didapatkan dari nilai F. Nilai F sebelumnya dapat dilihat sini, 4 dikali dengan XI dikurang XI pangkat 2 itu adalah ini. Jadi 4 dikali dengan 610 di koma 9. Begitu seterusnya, lalu dijumlahkan. Sehingga didapatkan sigma F dikali XI kurang X bar pangkat 2 adalah 8.340 di koma 34. Nah, setelah itu kita masukkan rumus untuk standar deviasi dan varians, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma Fi dikurang dalam kurung Xi dikurang X bar di pangkat 2 di per N. Nah, S pangkat 2-nya sama dengan sigma Fi dikali Xi kurang X bar itu adalah ini. Maka kita masukkan nilainya, lalu di per N, nilai N adalah 35. Didapatkan hasil akar 238,29. Setelah dicabutkan akar, maka didapatkan hasil 15,43. Setelah itu kita tentukan uji normalitas data distribusi pada alfa 0,05. Terlebih dahulu kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk tabel data nilai XI, FI dikali XI kuadrat, FI dikali XI kuadrat, kalian sudah tahu. Dan untuk nilai BK atau tepi bawah ini, tepi bawah dan tepi atas itu didapatkan dari seperti cara tadi. 9,5 didapatkan dari tepi bawah, 10 dikurang dengan 0,5. Maka yang di sebelah sini dikurang dengan 0,5 dan tepi atasnya ditambah dengan 0,5. Sehingga 10 dikurang 0,5 adalah 9,5. Dan 17 ditambah 0,5 adalah 17,5. Untuk nilai Z didapatkan dari batas kelas dikurang dengan X bar. Nah, batas kelasnya adalah 9,5 dikurang dengan X bar yang sudah kita dapat tadi diper dengan SD. Maka hasilnya akan dapat seperti ini. Maka 9,5 tadi hasilnya begini, dan 17,5 ketika dicakar hasilnya akan seperti ini seterusnya. Nah, kemudian untuk menentukan luas tiap kelas interval itu ditentukan dari, kita buat dulu tabel seperti ini. Kemudian untuk luas nilai Z ini masing-masing dicari pada tabel Z. Nah, 2,48 itu didapatkan hasil pada tabel Z 0,49,36 dan 2,15 itu didapatkan hasil 0,4842. Sehingga luas kelas intervalnya adalah 0,0144. 0,0144 itu didapat dari mana? Didapat dari luas 0 dikurang dengan Z. Jadi 0,4934 dikurang dengan 48,42. Nah, di sini ada catatan, apabila dia di sini minus ketemu minus bisa dikurang. Namun apabila dia di sini berbeda, di sini ada yang minus, ada yang plus, maka ini ditambahkan. Jadi 132 dan 0,48 itu ditambahkan. Kalau yang positif sama-sama positif itu juga dikurangkan. Nah, sehingga didapatkan hasil yang seperti ini. Kemudian untuk EI didapat dari kemudian untuk EI.
Kemudian untuk EI didapatkan dari nilai EI dapat dari luas tiap kelas interval dikali dengan N. Jadi EI-nya adalah 0,504 dikali dengan N dengan jumlah N adalah 35. Sehingga hasilnya ini dia. Luas tiap kelas intervalnya dikali dengan 35. Hasilnya adalah 0,504. Lalu kemudian FI dikurang EI akar pangkat 2 per EI itu didapatkan dari nilai FI 4 dikurang EI yaitu 0,502 yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan EI yaitu 0,504. Maka hasilnya adalah 6,9365 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan sehingga X kuadrat hitung adalah 126,9722. Kemudian kita tentukan derajat kebebasannya. Kemudian terlebih dahulu kita tentukan jangkauannya. Jangkauannya adalah data terbesar dikurang data terkecil, yaitu data terbesar sebelumnya adalah 60 dikurang data terkecilnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 50. Untuk banyak kelasnya ada 6, seperti yang sudah kita kerjakan di awal tadi. Dan banyak kelasnya adalah J dibagi dengan K, maka 50 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 8,3, kita bulatkan menjadi 8. Sehingga banyak kelasnya tadi seperti yang di awal kita dapat adalah 8. Kemudian kita tentukan nilai X bar. X bar seperti yang sudah didapat di awal tadi, hasilnya adalah 38,20 dan SD-nya adalah 38,91. Itu didapat dari akar sigma FI dikali XI kuadrat per N dikurang sigma FI dikali XI per N dikuadratkan. Maka dimasukkan nilainya, kemudian didapatkan akar 1514,31 dan ketika dicabutkan akarnya maka didapatkan hasil 38,91. Kemudian kita tentukan derajat kebebasannya. Untuk derajat kebebasan itu DK dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurang dengan 3. Banyaknya kelas ada 6 dikurang dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Untuk taraf signifikansinya adalah alfanya 0,05. X kuadrat tabel, karena X kuadrat hitung sudah didapat, maka sekarang kita cari X kuadrat tabel. X kuadrat tabel dengan rumus X pangkat 2 dikali dengan 1 dikurang alfa dikali dengan derajat kebebasan. Maka dimasukkan nilai 1 dikurang alfa 0,05 dengan DK-nya adalah 3. Maka mendapatkan X pangkat 2 0,95 dan 3. Maka kita lihat pada tabel X kuadrat. Untuk X kuadrat kita lihat pada tabel Z, kita lihat pada tabel X, maka didapatkan hasil 7,81. Maka untuk ujinya H0 akan ditolak jika X kuadrat itu besar sama dengan X kuadrat tabel, dan H0 akan diterima jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel. Maka kita dapatkan X kuadrat hitungnya adalah 126,9722 dan X tabelnya adalah 7,81. Jadi H0 ditolak karena X kuadrat hitung besar sama dengan X kuadrat tabel. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Di mana itu anak?
kantong dan minta kerupuk kita ya. Kasih kecil-kecil kan. Boleh bisa. Ya. Kemudian kita akan menguji homogenitas data distribusi kelompok pada alfa 0,05 jika data lainnya memiliki banyak kelas 8 dengan varian sebesar 37,59. Maka diketahui X bar yang sudah kita dapat adalah 38,20 dengan X maksimalnya adalah 15,43. Data lainnya diketahui bahwa K sama dengan 8 dan S minimalnya adalah 37,59. Nah, terlebih dahulu kita tentukan nilai F. Rumus F adalah S maksimal pangkat 2 diper S minimal pangkat 2. Maka dimasukkan nilainya S maksimal 15,43 pangkat 2 diper 37,59 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,1684. Maka F hitungnya adalah 0,1684. Kemudian kita uji kriteria menggunakan F tabel. Pertama, kita uji kriteria menggunakan tabel F. Pertama, cari tabel F untuk alfa 0,05. Kemudian, untuk DK-nya itu sama dengan N pemilang dikurang 1. Maka hasilnya 35 dikurang 1 adalah 34. Dan DK N penyebutnya adalah DK sama dengan N penyebut dikurang dengan 1. Maka hasilnya adalah 35 dikurang 1 adalah 34. Maka didapatkan F tabelnya adalah 0,6279. H0 ditolak jika F2 hitung F kuadrat hitung besar sama dengan F kuadrat tabel. Dan H0 diterima jika F kuadrat hitung kecil dari F kuadrat tabel. Sehingga H0 diterima karena F hitung lebih kecil dari F kuadrat tabel. F hitungnya 0,1684 dan F tabelnya 0,62. Maka F tabelnya lebih besar, F hitungnya lebih kecil. Jadi, data yang diperoleh homogen.